saya hormati, mari di waktu yang mulia dan di saat yang sangat tepat, yakni ba'da kita sholat Jumat bagi kaum laki-laki dan bagi kaum hawa, waktu yang efektif untuk sebentar lagi akan menyiapkan makanan untuk berbuka, tapi kita meluangkan waktu, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam bertolabul ilm. Semoga ilmu-ilmu yang Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan melalui kajian kita menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, insyaallah, amin. Thayyib. Pada hari ini pertemuan kita adalah membahas kitab Riyadhus Shalihin jilid 1, memasuki bab kejujuran, hadis ke-55. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimakumullah. Kita barusan mendengarkan sebuah kisah yang sangat apik. Kenapa ini? Karena jarang sekali cucunda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan sebuah hadis. Seandainya ada memang banyak, tetapi tidak begitu mudah kita untuk mendapatkan riwayat-riwayat dari cucunda beliau. Oleh karena itu hadis ini perlu perhatian khusus bagi kita. Dan ini tips yang sangat apik untuk mendeteksi terhadap sesuatu itu. Apa? Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu itu hak atau batil, benar atau salah, hitam atau putih, mudah untuk dideteksi. Ketika kita melakukan sesuatu kemudian hati kita tumakninah, tenang, indikasi sesuatu itu baik, atau bahasa agamanya sahih, benar. Namun ketika kita melakukan sesuatu di hati itu kebalikan, tidak tumakninah tapi sebaliknya, maka berarti indikasinya sesuatu yang kita kerjakan itu berarti batil, bahasa agamanya, bahasa kitanya tidak benar. Itu. Sehingga hadis ini sangat simpel bagi kita yang insya Allah ingin mengetahui sesuatu itu benar atau tidak sebelum kita mengkaji dalil-dalil syar'inya. Mungkin kalau dalil-dalil syar'i perlu disiplin ilmu, perlu kita mencari waktu dan seterusnya. Tapi kalau ini dengan cepat, akurat insya Allah. Tentu nanti ada hati yang mana yang bisa memfilter segala sesuatu itu. Nanti ada syarat-syaratnya, tidak semuanya hati. Karena hati di dalam Islam, Allah tabaraka wa ta'ala melalui firman-firmannya, Rasul melalui hadis-hadisnya, dan para ulama memberikan keterangannya bahwa hati manusia itu ada 3. Yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Yang ketiga, qalbun marid, hati yang sakit. Milik siapakah qalbun salim? Milik siapakah qalbun mayyit? Milik siapakah qalbun marid? Qalbun salim, hati yang selamat adalah pemiliknya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Insya Allah hatinya orang yang beriman dan yang bertakwa insya Allah mampu mendeteksi, menseleksi, memfilter segala hal. Ini baik atau buruk,
tanyakan kepada hati. Jika hati, maknanya tanyakan kepada hati itu, hati kita ketika mengerjakan ada tumakninah, ketenangan atau tidak. Adapun qalbun mayyit, hati yang mayit atau hati yang mati adalah miliknya orang-orang kafir. Adapun qalbun marid, hati yang sakit, miliknya orang munafik. Di awal surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 Allah membagi kelompok manusia ada 3 itu: beriman, kafir, dan munafik. Beriman 1 sampai 5, kafir 6 sampai 7, munafik 8 sampai 10. Itu. Nah, maka nanti ada penjelasan-penjelasan yang begitu lengkap, mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan biidznillah. Mohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan untuk kita sampaikan dan bisa diterima dengan lapang sehingga nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Bahwa yang hak itu batil. Yang hak itu jelas dan yang batil juga jelas. Yang hak adalah mukmin, yang batil adalah kafir. Antara hak dengan batil inilah nanti yang disebut dengan syubhat. Ini syaitan mainnya di mana? Syaitan mainnya bukan di al-haq, kesulitan dia. Kalau di yang batil, ngapain dipermainkan? Dia sudah tersesat. Yang dipermainkan, yang bisa mereka jalankan adalah di syubhat. Inilah nanti tema kita pada hari ini, insya Allah. Kemudian berikutnya pengesahan hadis. Masya Allah, hadis ini perawinya juga sangat banyak. Di antaranya Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Imam Ahmad. Kemudian melalui jalur periwayatan Syubhah dari Yazid bin Abi Maryam dari Abdul Hurai As-Sa'di. Ia berkata ketika itu ia pernah bertanya kepada Al-Hasan radhiyallahu anhu. Dan hadis ini pun dikuatkan di samping dari Al-Hasan radhiyallahu an juga dikuatkan 2 sahabat mulia, Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu. Jadi kalau begitu dari periwayatannya juga sangat banyak, dari matan atau isinya sangat manfaat dan simpel namun jelas, dan dari sanad-sanadnya sangat kuat karena ada 3 sahabat yang memberikannya, sehingga hadis ini perlu wajib kita amalkan guna untuk mencari ketenangan dalam kehidupan ini. Kemudian kosa kata hadis, yuri buka yang meragukanmu, yaitu tidak yakin benar terhadapnya. Ini tadi yang hak jelas, yang batil jelas, antara yang hak dengan yang batil. Syubhatna, yuri buka itu ada di sini, sesuatu yang masih meragukanmu. Maka ketika kita berada di dalam kondisi yang meragukan itu, nanti insya Allah di penjelasan akan dijelaskan langkah yang begitu efektif agar kita bisa terjaga ya agama dan kehormatan kita. Dengan cara apa? Meninggalkannya, insya Allah. Kemudian tumakninah, maknanya ketenangan, artinya keteguhan hati yang diiringi dengan ketenangan jiwa. Ternyata Allah tabaraka wa ta'ala memberikan satu zat tertentu di dalam diri kita yang merupakan filter untuk kehidupan kita.
Namun ini jarang sekali dimanfaatkan oleh kaum mukminin karena ketidaktahuannya, wallahu a'lam. Sehingga kita masih bertanya kemana kemari, padahal Allah sudah memberikan hati. Dan hati ini, kalau hatinya ori, masih murni, belum terkontaminasi, saya yakin. Lihat, ketika kita bohong aja di dalam hati kita, bisa dibohongi enggak? Kita bisa bohong kepada orang lain, hati kita bisa dibohongi? Enggak bisa. Kita melakukan satu kesalahan aja di dalam hati sebetulnya gimana? Misalkan, ya contoh, kita melakukan sebuah aib. Ketika aib ini orang akan mengetahui hati kita gimana? Pasti gemetar, pasti ini. Berarti sesuatu aib itu berarti tidak benar. Karena apa? Membuat jiwa kita nggak tenang. Misalkan aib ini contohnya dusta. Ketika kita dusta kepada A, setiap ketemu dengan A, hati kita gimana? Ini contoh kecil seyukyanya kita terus mencoba mengaktifkan sinyal-sinyal yang sangat penting yang Allah berikan ini. Rasulullah SAW nanti di dalam sabdanya juga akan kita sampaikan di keterangan di bawah ini. Tayyib, kemudian kandungan hadis. Ada 3 penerbit melalui timnya meringkas hadis ini sebagai bentuk penjelasannya, di mana bahwa menahan diri dari setiap hal yang bersifat syubhat atau meragukan dan mutasyabihat tidak pasti seraya menjauhi merupakan wujud sikap wara. Maka di sini nanti saya akan menjelaskan di poin pertama ini ada 2, yakni tentang syubhat dan mutasyabihat. Baik, yang pertama ya, syarah kandungan hadis yang pertama, sekali lagi saya akan menjelaskan 2. Yang pertama tentang syubhat, yang kedua tentang apa? Ya, mutasyabihat, agar kita jelas. Yang pertama tentang syubhat. Definisi syubhat adalah perkara yang masih samar hukumnya, apakah halal atau haram. Jika kita menemukan perkara semacam ini, maka lebih utama untuk ditinggalkan. Contoh, afan, walaupun sebagian ini yang sudah orang yang sudah mendalam ilmunya ini jelas haram, tapi bagi orang-orang yang ini masih syubhat. Contoh, afan ini merokok. Merokok itu, iya. Bagi orang-orang tertentu yang keimanannya sudah mapan, maka merokok termasuk syubhat enggak? Enggak. Jelas keharamannya. Tapi bagi orang-orang tertentu, oh ini masih ikhtilaf, masih dipersilahkan. Bahasanya masih meragukan antara haram dan haram. Ini contoh. Maka bagi siapa yang menghendaki agamanya menjadi bersih dan kehormatannya terjaga, ketika ada sesuatu yang meragukan, maka kewajibannya adalah meninggalkannya. Contoh yang kedua, walaupun yang lain sebetulnya sudah jelas, tapi yang lain lagi karena di Indonesia itu agak sedikit lumayan bagi untuk mutasyabihat dan syubhat itu tempatnya banyak sekali. Contoh yang kedua, memasang foto. Memasang foto di
media-media sosial. Sebagian orang yang sudah mendalam ilmunya jelas haram. Tapi bagi orang-orang yang ini tadi masih ada syubhat yang sangat kental. Maka siapa yang menghendaki bersih agamanya, terjaga kehormatannya, tinggalkan. Ini contoh. Contoh yang kedua, mengucapkan selamat bagi orang-orang yang merayakan di hari hari besar-besarnya. Bagi orang yang mendalam ilmunya jelas tidak mau karena hukumnya jelas. Tetapi sebagian saudara kita seiman muslim masih banyak. Nah ini padahal jelas. Oleh karena itu contoh ketika tadi, jika menghendaki agama kita bersih dan kehormatan kita terjaga, tinggalkan kalau masih syubhat. Padahal sejatinya tidak syubhat. Bagi siapa yang tidak syubhat, mari kita lihat Quran ini, termasuk nanti langsung pembahasan yang kedua, nanti kita akan menggabung, tapi definisinya dulu. Sekarang mutasyabihat. Silakan Quran surat 3 ayat ke-7. Ayat ini Allah memberikan pengajaran yang sangat apik kepada kita. Hati kita nanti condong kemana ini? Ya, karena di dalam ini Allah memberikan bahwa Al-Quran itu kalau dilihat dari sisi arti ada dua. Yang pertama adalah ayat muhkamat, bukan Muhammad ya, muhkamat. Ayat-ayat yang artinya jelas. Itu. Namun di samping itu Allah juga berfirman wa ukharu mutasyabihat. Tapi ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang hanya Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui, dan Allah berikan keilmuan yang sedikit bagi Allah, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Coba lihat seluruh terjemahan maupun tafsir sekaligus. Ketika menafsirkan misalkan alif lam mim, semuanya ditulis apa? Alif lam mim. Enggak ada yang berani menafsirkan apa itu artinya. Misalkan lagi Yasin, ya, di seluruh terjemahan tidak ada yang mengartikan Yasin itu apa. Bahkan di tafsir pun juga demikian. Wallahu a'lam. Tapi di Indonesia namanya Bapak Yasin banyak nggak? Banyak. Wallahu a'lam. Ini bukan mengatakan terus Bapak Yasin itu orangnya peragu-ragu, bukan ya. Wallahu a'lam. Baik, kita akan lanjutkan. Maka lihat, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang hatinya condong dalam kesesatan, nah di sini, maka ia mencari-cari adanya di ayat-ayat mutasyabihat tadi fitnah, takwilnya. Jadi ada dua, ada fitnah, ada takwil. Maka di ayat mutasyabihat itu mudah sekali untuk menyesatkan orang. Lihat di antaranya nanti rajah atau jimat-jimat itu kalau diambil dari Al-Quran itu banyak diambil dari ayat-ayat mutasyabihat itu. Karena mereka mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwil. Padahal tidak ada takwilnya kecuali hanya Allah dan orang-orang yang Allah berikan ilmu, itu pun sedikit sekali. Wallahu a'lam. Namun orang-orang yang berilmu mendalam,
ia mengatakan terhadap ayat mutasyabihat itu, amanna bihi, kami mengimani padanya, yakni ayat mutasyabihat. Kullum min indi rabbina, seluruhnya berasal dari Rabb kami. Tayyib. Jadi subhat sudah, mutasyabihat sudah. Mari kita lihat subhat atau mutasyabihat, keraguan-raguan dan kesamaran. Jenis kesamaran ini dari dua sisi bisa dilihat. Yang pertama, bisa jadi dalam makna. Ya, keraguan-raguan itu atau kesamaran itu terjadi dua sisi. Pertama, bisa jadi dalam makna. Yang kedua, bisa jadi orang menyangka bahwa Al-Quran sebagian adalah bertentangan satu dengan yang lainnya. Ini mereka kenapa bisa ragu-ragu itu? Padahal kalau kita mendalam ilmunya dan ingin mempelajari Islam dengan yang hak, apa yang terjadi demi Allah, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran satu dengan yang lainnya bertentangan. Justru satu dengan yang lainnya saling melengkapi, saling menjelaskan, saling membuat satu makna yang lebih jelas lagi. Mari kita perhatikan Quran surat An-Nisa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman ayat ke 82, surat An-Nisa surat keempat. Perhatikan, walau kana min 'indi khairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini dari selain Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang paling banyak, yang sangat banyak sekali. Sehingga apa? Mari kita perhatikan, apa ada satu ayat pun bagi orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna benar, ayat Al-Quran yang meragukan? Jawabnya tidak ada. Ayat-ayat mutasyabihat tadi bagi orang yang beriman, kullum min 'indi rabbina, dia mengatakan amanna bihi, aku beriman padanya, kami beriman kepadanya. Jadi kita tenang jiwa kita. Dan ia mengatakan kalau semuanya berasal dari Allah, pasti benar adanya. Namun tidak semua orang keimanannya sudah mapan. Ada yang masih samar-samar. Inilah yang meragukan, yaitu yang menyangka bahwa Al-Quran satu dengan yang lainnya, masih ada yang bertolak belakang. Ketika terjadi hal yang seperti ini, ada 4 indikasi orang itu. Saya ulang, bila ada orang yang mengatakan Al-Quran ayat satu dengan yang lainnya ada saling bertentangan, tolak belakang dan seterusnya, berarti dia ada 4 indikasi, satu diantaranya ada. Ada 4 ciri-cirinya, tapi satu diantaranya sudah masuk ke sini. Apa itu? Yang pertama, bisa jadi dia memiliki ilmu yang kurang. Jadi keilmuannya minim, sehingga bisa menyangka seperti itu. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Mungkin ilmu ada, tapi pemahamannya masih menggunakan pemahaman apa? Bidah wa ahwa, berdasarkan masalah hal yang bid'ah dan hawa nafsu.
Padahal pemahaman yang sahih yang satu siapa nanti? Pemahaman salafus salih, di antaranya para sahabat radhiyallahu an yang pasti dibimbing langsung oleh Allah, mengerti bagaimana penjabaran Rasulullah, mengerti bagaimana penjelasan Rasulullah, bahkan mengerti bagaimana pengamalan Rasulullah terhadap Al-Quran tersebut. Maka kita berusaha memahami Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman generasi terbaik. Generasi terbaik itu gimana? 3 generasi. Khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Kurun atau masa terbaik adalah kurunku, yakni sahabat. Kurunnya Rasulullah itu sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian setelahnya yang disebut dengan generasi kedua, tabi'in. Tabi'in itu artinya pengikut. Generasi ketiga, summal ladina yalunahum, tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in. 3 generasi. Inilah kata Rasulullah, generasi terbaik. Dengan 3 generasi ini 2/3 dunia sudah dikuasai. Karena keimanannya yang begitu kokoh dan benar. Masya Allah. Yang ketiga, kurangnya mentadaburi Al-Quran. Ia baru membaca dan menerjemahkan. Padahal yang namanya mentadaburi Al-Quran, membaca, menerjemahkan, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan. Itu namanya mentadaburi Al-Quran. Dia hanya mentadaburi Al-Quran tapi kurang, baru bisanya 2 fase, membaca dan menerjemahkan. Kalau kita menerjemahkan, kita baca ayat kemudian kita terjemahkan, kemudian pemahamannya kita pahami sendiri, bisa jadi akan salah karena kita bukan ahlinya. Maka rujuklah kepada tafsir-tafsir yang muktabar, yang sering kita jumpai seperti tafsir Ibnu Katsir misalkan, yang diakui oleh seluruh golongan, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah. Yang keempat, indikasinya salah satu dari 4 tadi, yang nomor 4, punya niat yang buruk. Itu inilah sebab-sebab kenapa orang masih ada yang mengatakan Al-Quran satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Ada 4 indikasi tersebut. Ini tadi tentang subhat dan mutasyabihat. Dalilnya kita ambil dari surat berapa tadi? Surat 3 ayat ke-7. Sekarang yang kedua, saya akan mengambil satu saja hadis dari dalil dari As-Sunnah. Hadis ini berasal dari sahabat An-Nu'aim, ya, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari nomor 2051 dan Imam Muslim nomor 1599. Terjemahannya, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara subhat yang masih samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara subhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya.
Barang siapa yang terjerumus di dalam perkara syubhat, maka ia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Digambarkan di hadis itu sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di muka bumi adalah perkara-perkara yang diharamkan. Masya Allah, hadis ini mengandung faedah yang sangat banyak sekali. Pertama, bahwa Allah menurunkan segala sesuatu yang hak, apa tadi? Jelas. Yang batil pun jelas. Nah, itu. Antara yang hak dengan yang batil, ini hak, ini batil. Antara ini namanya ada syubhat, keraguan-raguan. Bagaimana sikap kita ketika ada keraguan-raguan? Maka tinggalkan. Ketika kita meninggalkan masalah syubhat itu, apa yang akan diperoleh? Pertama, menyelamatkan agama kita dan kehormatannya. Masya Allah, besar sekali keutamaannya. Namun siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, bisa jadi perkara ini menghantarkan kepada sebuah hal yang haram. Lihat, dicontohkan tadi, pengembala ini tanah larangan, ya. Kemudian ia mengembala antara tanah yang boleh dengan tanah yang dilarang tadi. Yang namanya hewan, gimana? Akan mencari makanan di mana saja ia berada. Hewan tahu nggak ini larangan atau tidak? Tidak tahu. Yang tahu siapa di sini? Pemiliknya, yang menjaganya. Maka siapa yang menghantarkan piaraannya hewan-hewan tadi di antara tanda-tanda larangan ini, bisa jadi terjerumus nanti kepada yang haram. Setiap raja punya undang-undang, punya larangan. Raja di raja siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan Allah di muka bumi apa? Sesuatu yang diharamkannya.